Ternyata ada yang lebih sakit ya daripada gagal juara gitu. Maksudnya udah Anda 2 gelar. tetap aja Pak. 2 musim beruntun fans Inter dibikin ketar-ketir sama Suning. Nah, percaya gue. Bastoni ini kan salah satu fondasinya Inter menurut gue. Maksudnya fondasi untuk Inter apa ya, rebuild squad lagi gitu loh. Karena pemain muda berbakat dan calon gadang-gadang apa ya, pengganti Chiellini Bonucci juga lah di masa depan di timnas. Kalau dari perspektif timnas, sayang ya kalau dia pindah ke Inggris. Wah, kenapa? Back-backnya gembel semua. Wow. Nah, percaya gue. Nih Roma terbuka untuk jual Zaniolo tapi harganya mahal banget, 50-60 juta. Milan sama Juve nih yang tertarik di Serie A katanya. Gimana endingnya? Wah, Milan 25 juta tuker Makers tuh. Milan nawarnya parah anjir. Ya Punya kan, duit bargain. juga sih anjir. Nah, percaya gue. Oke, Noah Lang. Liga Belgia harus siap kehilangan saya. Ini orang dari statement aja ngil banget nih orang. Masalahnya gue nggak tahu nih orang siapa ya. Pertama, kedua lu ngomong kayak gitu lo dari Liga Petani anjir. Gue nggak peduli sih dia mau ke Milan mau kemana. Di nuovo en calcio anjay. Gua dapat dari Google Translate tadi. Apa artinya? Kembali lagi di calcio. Kalau salah bodo amat. Oke. Dan kita kembali lagi dalam konten berita ada aja. Jadi ngebahas soal berita yang memang ya ada aja. Sebelumnya kita mau ngucapin turut berduka cita untuk anaknya dari Gubernur Jawa Barat ya. Iya. Pak Ridwan Kamil yang katanya keluarganya sudah merelakan ya, mengikhlaskan kepergian anaknya si siapa namanya, maaf lupa. Eril, dan sudah dilaksanakan sholat gaib dari MUI ya katanya. Ya, semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rob. Oke, lanjut lagi. Ini kita bakal ngebahas rumor-rumor dan berita-berita aneh ya, kayak misalkan soal Bastoni. Aneh itu. Aneh. Iya sih aneh. Suning out ya? Suning out. Ya macam-macam lah soal Perisic dan juga Noah Lang segala macam. Pokoknya lumayan menarik nih karena memang biasanya kalau udah musim mau transfer nih biasanya selalu ada berita yang aneh-aneh, lucu-lucu gitu loh. Oke, langsung aja nih kita yang pertama. Itu ada berita dari katanya agennya nih, Bastoni ngomong dia buka pintu untuk Spurs. Mungkin mau masuk doang kali ya, nggak mau dibeli. Ya kan buka pintu. Tapi dia katanya bahagia di Inter. Jadi gimana nih Wan? Lo menurut lo sebagai fans Inter, Bastoni lo nih. Makanya. Ternyata ada yang lebih sakit ya daripada gagal juara gitu. Maksudnya Anda udah 2 gelar. tetap aja Pak. 2 musim beruntun fans Inter dibikin ketar-ketir sama Suning. Ya. Karena apa ya? Kebijakan transfer pemainnya yang agak-agak aneh gitu, maksudnya jadi kayak kelihatan Suning ini cuman pengen cuan-cuan doang. Terbukti kemarin Lukaku, terus Hakimi, sekarang ada Bastoni. Cuman gue nggak tahu apakah Bastoninya mau atau enggak. Tapi kalau kita lihat dari beberapa dari semusim terakhir pun memang kelihatan kalau dia mau loyal gitu sama Inter. Dia udah cukup sering lah bilang kalau mau bertahan di Inter, tapi balik lagi kalau Internya diguyur sama duit gede gitu 60 juta misalkan, apalagi kan dari klub Inggris kan nggak tanggung-tanggung nih kalau beli pemain gitu kan. Jadi ya gue takutnya sih di Internya ini yang goyang. Kalau Bastoninya gue nggak meragukan loyalitas dia ke Inter lah. Kayak Lukaku kemarin ya. 100 juta. Lukakunya yang goyang kalau itu ya. Oke, Dok. Sekarang balik lagi kan dia mau balik lagi. Lalu gimana, Dok? Tanggapan lu, Dok? Bastoni ini kan salah satu fondasinya Inter menurut gua. Maksudnya fondasi untuk Inter apa ya, rebuild squad lagi gitu loh. Karena pemain muda berbakat dan calon gadang-gadang apa ya, pengganti Chiellini Bonucci juga lah di masa depan di timnas. Kalau dari perspektif timnas, sayang ya kalau dia pindah ke Inggris. Wah, kenapa? Back-backnya gembel semua. Wow. Nah, terus kalau dari perspektif bisnis, gue sih akan ngejual Bastoni sih. Dan ganti Bremer. Dengan budget berapa? Iya, gue yakin dibeli mahal. Kayak harus begini-begini pasti. Tapi ini kan omongan agen.
agen kan selalu ada di gray area gitu. Iya, dan dia mancing. Dia nggak mau ngelepas pembeli, tapi dia mau ngejaga hati pemainnya. Pasti gitu. Pasti bilangnya masih bahagia di Inter, tapi nggak tutup kemungkinan. Ya bisa aja sih pindah, asal penggantinya sepadan, uangnya bisa diputar lagi. Ya fans Inter mungkin boleh terlalu romantis, tapi ya jangan terlalu buta juga sih. Kalau menurut gue ya kalau ada pengganti yang lebih baik, kenapa enggak gitu. Kayak dulu Roma kehilangan Romagnoli, sama aja Gitu. ceritanya gitu kan. Iya. Ya tapi bapuk kan ujung-ujungnya. Ya, oke. Ya sayang sih kalau gue pribadi Bastoni harus pindah ke Spurs. Sudahlah, bertahan aja lah. Kalau emang mau pindah ya di Serie A aja gitu loh. Jangan dong. Lah, Itu statement pancingan, gue tahu dia bakal nggak setuju soalnya. Oke, itu sekilas soal Bastoni lah ya dengan Spurs. Terus ngomong-ngomong ada isu juga soal Suning out nih. Kalian Iya. mumpung bahas Inter tuh ada apa sih Wan sebenarnya? Nah, Kenapa gitu loh? ya itu gara-gara ininya memang Suningnya yang kayak kelihatan pengen ngejual pemain-pemain bintang gitu. Padahal kan dari musim lalu udah ketahuan nih. Ya. Terus gua kirain musim lalu doang karena musim lalu itu kan juga diiringi dengan masalah finansial. Musim ini gua kirain udah kelar dengan kemarin di bursa transfer budget yang seminimal mungkin gitu mendatangkan pemainnya, tapi ternyata sama aja. Maksudnya bukan Bastoni doang gitu, Paris Kuda, terus Lautaro juga terancam gitu kan. Ya apa ya, isunya kan Lautaro mau Chelsea mau nuker dia sama Lukaku, cuman nggak tahu gimana ntar lah. Terus Skriniar juga masuk ke dalam bursa transfer gitu. Dan kalau kita lihat ini kan nama-nama yang masuk ini kan memang andalan semua. Andalan semua mereka yang membangun Inter, terutama Skriniar ya yang pertama datang gitu di era Spalletti. Tapi sekarang justru diisukan mau pindah, dan makanya gue bilang tadi kalau ada yang lebih sakit dari gagal juara ya ini, karena memang udah 2 musim kayak gini. Fans pun gue rasa sih udah habis kesabaran yang melihat trennya kok begini lagi gitu. Berat. Tapi Iya. tenang aja, Inter kalau kehilangan Skriniar, kehilangan Bastoni pasti nanti ada sosok namanya Ranocchia. Iya deh. Kan Ranocchia udah cabut. Balik lagi nanti. Gagliardini jadi back. Jadi batal Hengkang. Makanya jadi Ranocchia tuh mau main di klub manapun, kalau saat Inter butuh bantuan dia akan datang. Oh, iya. Kita lanjut lagi pada hot news atau berita ada aja selanjutnya. Monza dari Candreva hingga Balotelli. Jadi harusnya dibeli siapa untuk bisa bertahan di Serie A? Ini dia belum masuk tapi udah diusulkan kayaknya bisa bertahan apa enggak gitu loh. Bisa bertahan nggak dia di Serie A dengan pemain yang sekarang yang ada, siapa tuh, Dani Mato ya Mas namanya? Dani Mota kok Mato. Nah, Itu pinjamannya Juve kan? Iya. Nah, Paleta Milan dulu. Paleta juga ada di back. sama ini siapa? Pemain pinjaman Inter, Carboni apa siapa ya? Siapa namanya? Caldirola ya. Oh, iya. Caldirola ya. Masih hidup. Ya itulah, dan sebelumnya juga sempat ada Boateng kan? Iya. Udah cabut, tapi itu kan eranya Berlusconi kan. Boateng dan Balotelli. Jadi ini ada isunya kan Candreva sampai Balotelli katanya mau balik lagi. Gimana dong? Balotelli nih dong. Gue yakin Balotelli sih. Balik. Kalau gue jadi pemilik, gue akan narik Balotelli. Marketing. Iya, marketing, media exposure. Ya, setuju juga. Terus juga hubungan baik dengan pemilik gitu kan, maksudnya ya. Sebelumnya pernah ya? Nggak Pernah, usah. di Pernah Milan. juga kan. Di Milan. Di Monza juga di pernah. Monza juga pernah kan ya. Balotelli juga not bad amat untuk tim sekelas Monza gitu kan. Maksudnya value-nya juga Sekarang dia di tinggi Turki gitu kan. aja jadi jago lagi. Jadi kan. jago lagi ya, kenapa enggak? Tapi kalau Candreva sih gue gak tahu apalagi skillnya selain ngoper Ganteng. dari kanan. Ganteng aja mukanya. Ganteng. Ya kalau disebut dua ini mah Candreva Balotelli ya sangat worth it buat menambah kekuatannya, squad kedalaman lah, ya. squad. Balotelli buat striker in media exposure. Nah, Apa enggak? Wan, Candreva itu musim lalu Sampdoria juga bukannya nggak bagus ya. Oke kok. Oke. Bahkan ada Dia sempat top gol assist bagus. ya. Ya, iya Top assist makanya. dia. Candreva ini cukup oke nih. Kira-kira kalau memang dia keluar dari Sampdoria, apa memang dia pantas ke Monza gitu loh? Mengingat umur ya pantas-pantas aja sih. Berapa sih umurnya, berapa sih? Lupa gue. 30-an. 30. 30-an. 35 kali. Tiga segituan lah ya. Nah.
Ya kalau mengingat umur sih pantas-pantas aja, dan memang salah satu apa ya, ciri khas tim-tim yang baru promosi ini kan memang datengin pemain-pemain veteran ya. Betul. Untuk menambah pengalaman di skuad, ya itu tadi memang tujuannya untuk bertahan gitu di Serie A. Dan kalau kita lihat Monza sama Berlusconi, mereka ketika di Serie B pun mampu datengin Balotelli sama Boateng. Apalagi ketika nanti di Serie A pasti lebih banyak lagi bintang-bintang Magnet yang bakal lah ya. datang. Iya. Karena Dan setahu gua pun kemarin terakhir gua baca incerannya itu memang cukup mentereng juga ya, kayak Junior Mesias, Daniel Maldini, sama Ranocchia gitu. Sama Ranocchia juga masuk, dan Sensi kalau nggak salah. Itu juga masuk daftar incarannya Monza. ya, oke. Dan kalau itu semuanya itu bisa benar-benar didapetin, gua rasa sih Monza nggak cuma bertahan di Serie A, tapi bisa ya sengaja papan tengah bisa lah. Mantap. Oke. Kita lihat aja gimana Monza akan berakhir musim depan. Nah, Juve berburu bek kiri. Siapa yang benar-benar cocok? Ada Udogie dari Udinese, kan ada Filip Kostic ya ini. Ya. Ada Kostic, ada Alex Grimaldo, atau bertahan dengan Alexandro, atau dia udah musim depan gua nggak mau pakai bek kiri, jadi bek formasi 3 bek udah. Enggak, ya jadi formasi 3 bek, kirinya udah langsung Angel Di Maria yang katanya. Wah, gila. Gimana ada nih kalau bek kiri, Dok? Dari nama-nama ini yang paling deket kan Kostic ya. Ya. Dan kemampuan gol, kalau Alex Grimaldo kan lebih menyerang. Kayaknya Kostic sih menurut gue yang lebih cocok. Apa yang Skema benar cocok? Allegri Masterclass Sarjana 2 PhD ekonomi PhD gitu. Menurut gue. Oke. Udah nggak bisa Alexandro sih, Nggak maksudnya bisa. udah bukan primary player lagi Alexandro menurut. Kalau gue baca Alexandro udah kelar. pikirannya Allegri dengan gayanya dia nih, ujung-ujungnya Udogie, Kostic, Grimaldo, dia bertahan di Alexandro. Lanjut. Lazio siap datangkan Marcos Antonio dari Shakhtar. Jadi kemungkinan SMS bakalan cabut nih. Apa udah siap gitu loh? Kemungkinan. Bakalan hilang kan nih, SMS selalu ngeselin dari 3 musim lalu, rumor mau dibeli MU, mau dibeli ini. Tetap di Lazio gitu loh. Harganya kemahalan. Gajinya mungkin masih bisa nego ya, klub-klub masih bisa, teman harganya itu. Jadi, nah Dok, gimana Dok? Sebagai satu kota nih, derby. Ini semestinya berita yang nggak harus dibahas menurut gue. Wah. Karena mungkin SMS kenapa nggak pindah-pindah, mungkin sadar diri kali ya. Kemampuan dia hanya keluar di tim sekelas Lazio gitu. Oh, Kenapa dia bisa ke MU? ini mah. Emang nih. Buat apa gitu kan mengorbankan. Maksudnya ini kan narasinya berarti hilang SMS, masuk Marcos Antonio gitu kan. Solo kamera di situ. Mobil. Kan Immobile bisa ngegolin kalau belakangnya SMS doang. Iya. Oh, iya benar. Ya Benar, kalau benar. di timnas kan nggak mungkin gitu kan. Skill yang mungkin dia lagi. punya gitu. Iya. Umur belakang. Wan? Kalau kehilangan SMS kayaknya nggak bakal lah. Maksudnya si Lotito juga kan ya sering lah, udah sampai berbusa itu mulutnya bilang SMS nggak bakal dijual gitu kan. Dan sejauh ini terbukti gitu ya, SMS nggak dilepas. Kita lihat aja, gua nggak bisa nebak kalau Lazio, sumpah. Kayak SMS ya bertahan. Pakai bajunya doang lagi. Iya. Makanya Lanjut, Roma siap datangkan Mario Götze. Götze, gimana sih baca Götze? Mario Götze. Ya dialah, katanya menggantikan Mkhitaryan yang katanya udah hampir deal ke Inter. Gimana, Dok? Mario Götze. Gue baru denger berita ini di Ngalsio ini sumpah. Karena sebelumnya isunya Nggak tahu soalnya. isunya Isco, Lingardinho Oh ya, Lingardinho sama Dybala atau siapalah itu. Berarti kategori ngada-ngada nih. Ini ngada-ngada Ngada nih. ini. Gue baru denger malah. Enggak ada kok, ini resmi beritanya. Ini ngada-ngada 100%, tapi kalau kejadian sih gue ketahu. Kali aja, Kali aja siapa Kita nggak ada tahu yang kan. tahu, oke. Nih, Roma terbuka untuk jual Zaniolo, tapi harganya mahal banget, 50-60 juta. Milan sama Juve nih yang tertarik di Serie A katanya. Gimana endingnya? Wah, Milan 25 juta tuker Selemakers, Dok. Ada kemarin lu bilang Salemaker siapa? apa ada yang bilang Shoemaker. iya tukang Ya. sepatu. Banyak lah nama-nama di 25 juta tambah tukang sepatu, maksud nggak berharga banget gitu. Tapi kalau kejadian gue nggak kaget juga, maksudnya mungkin nggak 25 juta lah, sayang ini aset kan. Tapi gue nggak terlalu kayak ayo Zaniolo bertahan dong, karena gue orang yang ngelihat Zaniolo emang setelah ACL 2 kali yang nggak bisa menuhin potensinya sih. Dan semoga gue salah mau omongan gue ini, tapi
ya 60 juta lah lu mau masa depan Itali pindah ke klub lo gitu kan. Anja, setuju kan? Iya, masa Zaniolo. mau ditukar sama tukang sepatu anjir. Lan gimana? Ya wajar lah Roma masang harga segitu. Dan kalau kita lihat dari latar belakang Roma mau ngejual Zaniolo kan memang ini ya ekonomi ya, ini finansial. Makanya yang sebelumnya Zaniolo nggak masuk ke ke daftar jual, tiba-tiba masuk dengan harga segitu ya memang Roma bener-bener lagi BU gitu. Makanya dijualnya segitu. Okay. Kemarin terakhir Newcastle udah nawarin tapi kan ditolak. Nah sekarang Milan sama Juve gitu yang berpeluang, tapi kalau gue lihat sih yang paling masuk akal kayaknya Juve. Dari segi kesanggupan mereka untuk membayar klausul ya Juve. Kalau Milan ya Milan nawarin parah anjir. Ya, Yang duit bargain. juga sih anjir. Oke, Noalang. Liga Belgia harus siap kehilangan saya. Ini orang dari statement aja tengil banget nih orang. Pertanda Noalang bakal Serie A. Maksudnya kamu ya yang ngincer cuma Milan kayaknya dan gue yang ngeliatnya ini orang tengil banget asli, kayak Milan tuh mau gue udah tahu Milan tuh mau gue gitu. Dia sempat ngomong kayak gitu kan. Cuman ya gue nggak tahu lah gimana nanti endingnya kayaknya Milan nawar 25 menurut gue tuh harga yang cocok buat gue, katanya dia sempat kayak apa sih gitu loh, emang lu pengen pindah aja gitu. Ini bakal kedatangan orang tengil lagi nih kayaknya nih. Dok gimana dok, lu urusan pertengilan lu paling Masalahnya gue nggak tahu nih orang siapa ya. Pertama, kedua lu ngomong kayak gitu lu dari Liga Petani anjir. Gue nggak peduli sih dia mau ke Milan mau kemana, karena gue nggak kenal. Iya. Udah itu aja gue nggak kenal. Semoga nanti gue jadi kenal dengan skill-skillnya. Oke. Bukan macam Samu. Temennya di Kasdrop loh. Iya. Orang Belanda. Mungkin ya skill awalnya kayak gitu kali, ngomong bahasa Belanda aja gitu, interpreter aja. Dia nih sempat ada viral videonya yang dia diomelin sama Ten Hag waktu masih di Ajax. Bilang lu nggak boleh egois, nih main tim bla 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 bla. Itu udah pertanda yang sebenarnya cukup Ten Hag tuh yang cukup keras gitu loh. Dan bukan Ten Hag doang yang begitu, Louis van Gaal pun baru-baru ini juga kritik si Noalang ini ya. Lagi-lagi masalahnya karena attitude gitu. Memang attitude-nya nggak terlalu maksudnya nggak menggambarkan pemain muda lah. Maksudnya lu masih muda, lu belum siapa-siapa gitu, tapi udah ngomong setinggi langit ya buat apa? Apalagi Tengil lah intinya. Pokoknya Rom ya, abis ini gue googling dah siapa nih orang asli dah. Nah, selesai Bung. Sepertinya sampai di situ saja berita ada aja kali ini ya, semoga bisa menghibur dan ngasih informasi yang dibutuhkan. Amin. Udah gitu aja. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao. Ciao. Wah, gue masih kebiasaan ngomong ke depan nih anjir. Kameranya di samping, tuker aja Bro. Bukan dari sini, angle-nya kemarin yang bagus. Oh, ya udah. Berarti ini gimana? Meja.